deritamu lah jadi dokter, itu kan kerjaanmu memang. Nggak mau ya udah mundur sana. Oke, para dokter, para tenaga medis mundur. Terus kalau lu sakit, siapa yang ngurus? Mati aja lu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jengkel nih, sedang jengkel. Dan ada rasa dikhianati. Lihat, airport penuh, pasar-pasar penuh, di jalan-jalan penuh. Sedangkan kita sudah 2,5 bulan berada di rumah menahan diri nih. Lihat, masjid kosong, sedih. Para dokter, perawat mempertaruhkan nyawa, berjuang. Para aparat juga habis-habisan. Tapi kita tidak bisa menjadi orang yang konyol gara-gara jengkel, kemudian kita bertindak yang sama. Bagi kita, diam di rumah itu bukan semata-mata PSBB, tapi kita mengamalkan sunnah Nabi. Dalam Islam, menjauhi kemudaratan itu lebih diutamakan daripada yang mendatangkan kemanfaatan. Jauhi penyakit lepra seperti engkau menjauhi singa. Jadi kita di rumah itu adalah ibadah, punya nilai karena Allah. Maka tetaplah istiqomah. Jangan sekali-kali terpancing untuk meniru hal yang buruk dengan kekonyolan buruk yang sama. Tetap bertahan di rumah, ibadah pun di rumah, sepanjang memang kita masih dalam zona merah sesuai dengan anjuran dari para guru kita, majelis ulama. Insya Allah, kalau kita siap dan istiqomah, semoga Allah mengangkat wabah ini. Karena penyakit COVID ini adalah penyakit kerumunan. Di mana kerumunan itu ada, di sanalah COVID menyebar. Kita menjaga jarak, insya Allah segera berakhir wabah ini. Istiqomahlah hadirin, karena bagi kita menjaga jarak adalah amal soleh kita. Lillahi ta'ala. Semoga segera berakhir, kita bisa memakmurkan masjid dan hidup dalam new normal yang lebih berkah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus pakai masker. Lihat Agim aja udah jengkel tuh. Udah jengkel bilang kayak gitu. Soalnya pada ngeyel gitu manusia-manusianya teh. Pada bebal gitu. Udah tahu ini teh lagi istilahnya apa ya? Ya itu tadi benar kata Agim tah. Bukan masalah sekedar PSBB tapi emang menjalankan apa ya, sunnah yang yang dikasih tahu Rasul gitu kan. Sebagai umat muslim yang beriman dan benar dan baik, turutin aja gitu. Kalau misalnya disuruh menghindari wabah, ya hindari gitu, bukannya malah pada ke pasar beli baju. Iya kan, sekarang mah lebih mementingin gengsi anjir mereka teh. Jadi lebih baik pakai baju baru gitu kan, lebih memilih pakai baju baru kena corona gitu. Ini masa sampai ada hashtag Indonesia terserah Indonesia, kan aneh. Sampai tenaga medis aja nyerah gini. Ada yang komen di Instagram gitu kan, ini gue pernah lihat di akunnya aureceh.id, nge-share gitu kan, ada yang bikin story si tenaga medis gitu kan, bikin tulisan Indonesia terserah kayak gitu-gitulah. Terus ini netizen yang sangat-sangat budiman berkomentar gitu. Ya udah, suka-sukalah, situ kerja juga digaji pemerintah. Kita mah orang susah, boro-boro ke mall, ke pasar, keluar juga nyari duit buat nyambung hidup. Ya gimana ya? Kerja sih kerja gitu, kerja digaji pemerintah iya gitu. Cuma kan resikonya itu loh. Emang lu mau nanggung gitu resikonya? Resiko kena COVID gitu, kena corona gitu, terus nyebarin ke keluarga gitu. Kalau misalnya pulang ke rumah, kan mereka juga nggak bisa pulang ke rumah karena ya takut nyebarin ke keluarga mereka gitu.
yang meninggal kayak kemarin, perawat nggak tahu apa gitu, pokoknya tenaga medis yang lagi hamil meninggal gara-gara kena corona gitu kan. Coba pikirin gitu. Ini juga ada yang komen, kalau nggak kuat resign aja, kan itu sudah profesi. Kalau pada resign terus lu kena, ada yang rawat lu nggak gitu logikanya. Kalau otak tuh dipakai, nggak usah dipajang. Terus ada lagi komen, tinggal keluar dari kerjaan aja kalau nggak mau pusing lihat orang yang penghasilan harian, emang harus di rumah makan pakai apa, bantu mikir. Ya kalau misalnya kayak lu pedagang atau pekerja lapangan gitu yang harian gitu ya, coba tuh ke RT RW-nya minta daftarin buat dapat bantuan. Kan pemerintah juga udah ngasih bantuan meren. Daftarin biar lu nanti dapat bantuan sebulan 600, dapat sembako gitu. Pakai otak teh, makanya dipakai punya otak teh. Ada lagi nih yang komen, para medis itu digaji, itu tugas kalian, kalian juga ada shift, bukan 24 jam kerja. Mereka yang luar keluar mencari rezeki untuk menghidupi keluarga mereka. Ya keluar mencari rezeki mah oke, cuma ini yang keluar buat belanja, buat nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul, belanja baju baru, kan kayak iat ngicu gitu loh. Anehnya teh. Emang masalah kita butuh keluar rumah agar nggak bosan di rumah terus. Kita bisa jaga diri kalian. Kita bisa jaga diri, kalian bekerja kan juga diberi istirahat dan gaji yang banyak. Bodoh amat, lu mau keluar mau apa, kalau kena corona jangan ke rumah sakit anjir. Bukan masalah bosen-bosen, kalau emang bosen ya udah main game aja gitu. Jaga diri, kalau misalnya keluar kita bisa jaga diri. Ya kali jaga diri kalian imunitasnya bagus. Kalau kalian jadi carrier terus bawa ke orang yang lemah, kan GBLK gitu loh. Ada lagi nih, bukannya ngeremehin, tapi kan udah profesi mereka, and mereka juga kan kerjanya digaji, bukan bukan kerja percuma, jadi saling membutuhkan lah. Ya tahu digaji gitu loh, bukannya gimana ya? Mereka tuh kerjanya jadi over gitu loh, walaupun digaji gede gitu, tapi emang mereka sanggup gitu ya, fisik mereka sanggup gitu. Belum kalau misalnya imunnya bagus, kan banyak juga tenaga medis yang kena terus meninggal. Coba lu rasain lah jadi tenaga medis gitu. Sekali ya gitu loh. Bro, mereka nggak ngeluhin kerjaan mereka, tapi mereka ngeluhin usaha mereka disia-siain. Nah, itu dia makanya kecewa, sakit hati itu wajar gitu buat mereka, karena kerjaan mereka nggak dihargain aja gitu loh. Disia-siain gitu weh. Mereka udah keras-keras kerja keras gitu buat membantu menyehatkan gitu, merawat pasien-pasien yang kena gitu kan. Belum pasien-pasien yang selain corona juga kan, yang makin 200% aja kerjanya gitu kan. Sekarang tenaga medis aja udah sedikit gitu kan. Masa mau ditambah ilangin dengan mereka terjangkit dan banyak yang meninggal juga gitu kan. Cik atuh mikir ya, jangan pada keluar dulu. Ini juga ada yang bilang, ya udah sono kalau nggak ikhlas. Bukannya nggak ikhlas. Mereka ikhlas, cuma sakit hati kalau disia-siain. Nah, kalau nggak saling kerjasama ya gimana mau beres ini si pandemi. Deritamu lah jadi dokter, itu kan kerjaanmu memang. Nggak mau ya udah mundur sana. Oke, para dokter, para tenaga medis mundur. Terus kalau lu sakit, siapa yang ngurus? Mati aja lu gitu. Terus ini ada yang bilang lagi, petugas medis juga nggak boleh menyalahkan orang sekitarnya. Boleh jadi ini teguran dari Allah saat pasien BPJS berobat dibilang ruangan penuh. Nah ini nih, untung ada yang bales nih. Nggak nyambung bos, lah dia perawat ngapain ngurusin BPJS. Nah yang naikin tarif BPJS itu kan, itu kena teguran apa enggak gitu. Jiwa buliku meronta-ronta. Kadang orang teh mikirnya tidak panjang gitu loh. Tidak pikir jauh gitu loh, herannya teh. Terus ini ya, menurut komentar apa, ada captionnya dari si aureceh.id ini, mending lo yang gantiin para medis di sana biar tahu hatinya mereka ketika lihat warga plus 62 gak mentingin lagi PSBB dan gak ngehargain para medis kita. Tetap semangat para medisku, pejuang garda terdepan. Pemerintah harus tegas, iya sih pemerintah harus tegas gitu kan.
Ya, ini ada lagi yang komen nih. Banyak yang gunain tangan buat ngetik, sedikit yang gunain otak buat mikir. Nah, itulah memang netizen plus 62 tuh. Heran gitu. Nah, ini ada contohnya di akun Instagramnya calon sarjana fakta. Katanya ada yang mall buka lah gitu, suatu mall buka gitu. Terus aneh itu kok banyak yang pada belanja gitu loh. Rela berjualan demi berbelanja ke mall. Kini para pembeli cemas seorang kasir terbukti positif corona. Puas lah. Sok. Jadi ODP kalian semua. Heran atuh dah. Disuruh diem di rumah, ngejedok di rumah, malah pada keluyuran, beli hari giliran beli baju baru bisa, tapi minta bantuan bansos. Ayo, itu uang bansos buat beli baju gitu ya. Mereka bener-bener gak mampu gitu. Heran anjir. Kasian gitu loh. Gak pada mikir gitu orangnya teh. Belum pernah aja mereka dikasih nemesis gitu. Kayak Resident Evil. Kasih nemesis, suruh di babadin aja semua orang-orang yang bebal gitulah. Tuman.